Shalom saudara, renungan firman Tuhan kali ini berjudul Kewajiban yang Utama. Kewajiban yang utama. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Nah, Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo. Salomo, anak Raja Daud, ini adalah raja yang paling berhikmat pada zamannya. Dia menulis 3.000 Amsal. Dia mengarang pengkhotbah, dia mengarang Amsal. Bahkan banyak ya raja-raja datang kepadanya untuk apa? Mendengar hikmatnya. Nah, apa yang dikatakan Salomo yang penuh hikmat ini? Dikatakan begini, Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar. Jadi akhir kata. Pengkhotbah 12 ini pasal yang terakhir ya. Ayat 13 itu mendekati terakhir. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi ternyata takut akan Allah itu kewajiban setiap orang. Saudara dan saya punya satu kewajiban, takut akan Allah. Ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kalau kita bisa simpulkan, boleh simpulkan, takut akan Allah itu kewajiban setiap orang. Ya, nggak peduli siapapun dia, yang namanya orang, yang disebut orang, human being, mankind, laki-laki, perempuan, anak kecil atau dewasa, muda atau tua, itu kewajibannya takut akan Allah. Ada satu terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Sesudah semuanya kupertimbangkan. Kalau orang berhikmat itu bukan hanya memikirkan tetapi juga mempertimbangkan. Makanya ahli-ahli pikir dari Yunani itu dia mempertimbangkan sesuatu. Setelah itu dia merumuskan dan membuat dalil. Nah, ini Salomo juga begitu. Sesudah semuanya kupertimbangkan, inilah kesimpulan yang kudapatkan. Apa kesimpulannya? Takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya. Sebab hanya untuk itulah manusia diciptakannya. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Sebab hanya untuk itulah manusia diciptakannya. Jadi manusia diciptakan, saudara dan saya diciptakan hanya untuk apa? Hidup takut akan Allah. Mentaati segala perintahnya. Ayat 14. Allah akan mengadili segala perbuatan kita. Yang baik dan yang buruk. Bahkan yang tersembunyi juga. Jadi saudara lihat. Ya, hanya untuk itulah manusia diciptakan. Yaitu takut akan Allah. Kalau orang takut akan Allah, dia akan melakukan yang baik. Dia akan melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Bahkan meskipun tidak dilihat orang tersembunyi, dia tidak akan sembarangan berpikir, apalagi bertindak. Sebab dia tahu Allah itu ada. Yang dia hormati itu Allah yang hadir. Ya. Jehovah Sama, Allah yang hadir. Ya. Kesimpulan dari hasil pemikiran yang mendalam dari si pengkhotbah Raja Salomo ini, manusia diciptakan hanya untuk takut akan Allah, hanya untuk menghormati Dia, hanya untuk mentaati perintah dan kehendaknya. Terjemahan lain, firman Allah yang hidup, itu mengatakan begini. Ya, saya suka membaca satu ayat itu dengan berbagai terjemahan. Dengan saya membaca berbagai terjemahan, saya diperkaya pengertiannya. Pengertian saya diperkaya. Karena dari berbagai sudut penterjemahan. Ya. Firman Allah yang hidup untuk Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini. Inilah kesimpulan akhir. Ya, kalau saya boleh katakan kesimpulan dari kesimpulan. Artinya kesimpulan akhir. Yang nggak ada lagi kesimpulan. Artinya yang nggak ada lagi yang bisa dirumuskan. Yang ada adalah harus dilakukan. Itu namanya kesimpulan akhir. Takutlah akan Allah dan taatilah perintah-perintahnya. Karena itulah kewajiban setiap orang.
Maka judul renungan kita pada kali ini adalah kewajiban tiap orang atau kewajiban yang utama manusia. Karena itulah kewajiban setiap orang. Apa itu? Takut akan Allah dan mentaati perintahnya. Ayat 14, Allah akan mengadili kita untuk segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk setiap hal yang tersembunyi, yang baik maupun yang jahat. Jadi rasa hormat kita, rasa takut kita akan Allah itu mempengaruhi tindakan kita. Dan perlu saudara ketahui, apapun yang kita lakukan, baik yang baik atau yang jahat, itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan kita berpikir apa yang kita lakukan tidak ada pertanggungjawaban. Ada, saudara. Baik saudara orang Kristen maupun bukan Kristen, apapun yang saudara lakukan ada pertanggungjawabannya. Ya, makanya jangan lakukan hal yang jahat ya, meskipun itu tersembunyi. Bahkan dalam hati pun Tuhan tahu, ya, apalagi direncanakan dan dilakukan. Parah, saudara. Nah, terjemahan sederhana Indonesia yang kedua untuk ayat yang sama dikatakan begini. Sesudah mengetahui semua itu, inilah kesimpulannya. Jadi si pengkhotbah mengatakan setelah mengetahui semuanya itu. Artinya setelah dianalisa, setelah dipikirkan, setelah direnungkan, setelah dialami. Inilah kesimpulannya. Takutlah, takut dan hormatilah kepada Allah. Takut dan hormatlah kepada Allah. Serta taatilah segala perintahnya. Jadi ini esensinya sama. Takut dan hormatlah kepada Allah. Serta taatilah segala perintahnya. Jadi menghormati Allah, takut akan Allah itu sejajar dengan taat kepada perintahnya. Itulah kewajiban kita yang utama. Sekali lagi saya bacakan, itulah kewajiban kita yang utama. Yang nomor satu, yang utama. Yang lain sudah jadi nggak utama, nggak penting. Yang utama takut akan Allah, mentaati perintahnya. Sebab Allah akan menghakimi segala perbuatan kita, yang baik maupun buruk, bahkan yang tersembunyi. Jadi yang tersembunyi itu tetap akan dihakimi Allah. Nah, kalau orang takut akan Allah, dia tidak akan melakukan yang jahat meskipun tersembunyi dalam hati. Makanya saudara sekalian, ini kebenaran yang luar biasa. Terjemahan bahasa Indonesia yang terakhir, versi mudah dibaca. Mudah dibaca ini ya dengan bahasa sehari-hari ya. Ayat 13 Pengkhotbah 12 versi mudah dibaca. Sekarang apakah yang harus kita pelajari dari yang tertulis dalam buku itu? Yang paling penting yang dapat dikerjakan orang ialah menghormati Allah dan mentaati perintahnya. Nah, ini lebih jelas lagi dikatakan yang paling penting. Artinya yang terpenting. Yang penting. Kalau dalam prioritas, kita harus mendahulukan yang penting, yang urgent, ya, yang penting, the important thing, ya, yang paling penting. Nah, ayat ini mengatakan yang paling penting, ya, the most important thing yang dapat dikerjakan orang, ya, yang dapat dikerjakan saudara dan saya, menghormati Allah dan menaati perintahnya. Ini prioritas utama. Ini menjadi urutan yang nomor satu yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Karena Allah tahu segala sesuatu yang dilakukan orang. Itu jelas. Allah Maha tahu. Dia omniscience. Bahkan rahasia pun. Dia tahu tentang semua yang baik dan yang buruk. Dan ia akan menghakimi orang atas segala sesuatu yang dilakukannya. Jadi saudara sekalian, yang paling penting, kewajiban yang utama dalam hidup kita sebagai manusia itu hormati Allah, taati perintahnya. Kesimpulannya saudara sekalian, kesimpulan akhir, the last final and the last atau the final word adalah apa? Agenda satu-satunya yang paling penting yang harus dipelajari, yang harus dihidupi oleh manusia yang hidup di bumi ini dan yang menjadi kewajibannya yang utama, yang paling penting adalah hidup
takut akan Allah. Karena orang yang hidup takut akan Allah akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.